Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, tidak mengalami sesuatu kekurangan apapun. Kita dapat berjumpa pada pertemuan ini dengan keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit keluarganya? Yang ada, kemarin Aga itu sakit cacar atau cangkrangan. Ya, makanya cacar itu termasuk sebuah virus. Kalau itu virusnya virus menular melalui kulit. Biasanya itu melepuh, mentul-mentul, akhirnya itu menghitam. Saya juga pernah cangkrangan. Biasanya orang itu sekali seumur hidup satu kali cangkrangan. Semoga keluarga kalian, teman-teman kalian yang sakit disembuhkan oleh Allah, guru-guru kalian yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, selanjutnya biar pembelajaran pada kali hari ini dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, silahkan kita berdoa akan dipimpin oleh Adis. Silakan Adis, bisa dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Pak Nuris ingin mengecek kehadiran kelas 7B. Coba ada yang tidak masuk teman kalian, bisa ditengok. Alhamdulillah. Aga sakit. Bagas izin kepentingan keluarga pas Maulid Nabi ya Bagas. Untuk yang lainnya alhamdulillah masuk. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu P5 bersama-sama, diiringi dengan tepuknya yang meriah, yang kompak. Ayo dengan tepukan.
kembali pada pertemuan kali ini kita akan memiliki tujuan pembelajaran apa kira-kira? Pembelajaran terkait hikmah melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian kemarin kita sudah membuat apa? Kemarin beberapa hari yang lalu kira-kira membuat apa? Membuat peta konsep. Kemudian praktek sujud tilawah dan yang satunya adalah membuat rekaman suara. Nah, kalian pastinya sudah paham perbedaan, kemudian tata caranya sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Pada pertemuan kali ini kita masih pada bab yang sama, yaitu akan mempelajari hikmah melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Coba saya ingin tahu dari kalian kemarin sudah praktek sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Coba apa yang kalian dapatkan ketika setelah melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Coba angkat tangan. Apa kira-kira yang didapatkan? Yang didapatkan apa kira-kira? Ilmu, Pak. Ilmu. Kemudian apa? Manfaatnya bagimu. Hikmah itu manfaat. Apalagi? Baru kita lebih menghargai rasa syukur. Ya, menghargai rasa syukur kita kepada Allah melalui sujud syukur. Ada lagi nggak yang lainnya? Kamu kan sujud itu tidak hanya itu saja. Kamu sholat juga sujud. Apa yang kamu dapatkan ketika sholat? Ayo silakan. Nanda Rahmat Aditya. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya betul, mendekatkan diri kepada Allah. Berikan tepuk tangan untuk Adelia dan Rahmat Aditya. Ya, di antaranya itu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian apa sebagai ungkapan rasa syukur, kemudian mendapatkan ketenangan jiwa. Makanya kalau lagi galau itu sholat nulis. Kira-kira apa? Kira-kira tujuan akhirnya dari kamu praktek, dari kamu melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, kira-kira apa? Kira-kira apa? Ayo Rama. Ayo. Kira-kira salah tidak apa-apa. Saya salah tidak apa-apa. Intinya kamu berani mengungkapkan pendapat. Salah itu tidak apa-apa. Orang itu harus belajar dari kesalahan. Setiap orang memiliki kesalahan dan kehilafan. Apa kira-kira tujuan akhirnya itu? Kita mempelajari sujud syukur, sudah praktek. Tadi kata temannya dapat ketenangan, ungkapan syukur, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira apa? Mendapat hikmah. Ya, mendapatkan hikmah. Kembali lagi mendapatkan hikmah. Nah, nanti tujuannya itu ketika kamu dalam kehidupan sehari-hari bisa mewujudkan atau mempraktekkan 3 sujud ini. Ya, sujud syukur. Ketika dapat ranking 1 misalnya, sujud syukur. Ketika hampir keserempet mobil selamat, sujud syukur. Ketika lalai atau lupa dalam sholatnya, misalnya lupa tasyahud awal, lupa doa kunut bagi yang biasa doa kunut, ini juga sujud sahwi. Juga ketika mendengar, mengingat, juga menghafal ayat-ayat sajdah, juga dianjurkan untuk sujud tilawah. Kemudian Pak, sekarang kita pakai model pembelajaran apa Pak? Kita akan memakai model pembelajaran discovery. Apa Pak discovery itu? Nanti kalian setiap kelompok akan mencari tentang hikmah. Apa? Mencari tentang hikmah sujud, baik sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Bebas, bisa dari artikel, bisa dari YouTube, bisa lewat web atau jurnal Islam dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Nah, ya.
kelompoknya sesuai ya, seperti yang kemarin itu ada 4. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 itu. Nah, sekarang adapun permasalahannya yang kamu pecahkan adalah apakah hikmah dari melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, ini kelompok 1 berarti dari 5 sujud syukur. Silahkan setiap anggota kelompoknya mencari, bisa di YouTube atau di jurnal online. Kemudian dipadukan dengan satu kelompok ini, kemudian dijadikan satu, nanti dipresentasikan, bisa dipahami. Presentasi perwakilan saja 2 orang atau 3 orang yang masalah. Bukan ini kelompok sujud syukur, berarti kamu mencari hikmah dari sujud sahwi ya, kelompok 2 di Google, YouTube atau jurnal Islam. Jadi setiap kelompok ini mencari ya, namanya di Google bisa nanti dikumpulkan dari teman-teman ini dikumpulkan dalam satu buku atau satu kertas, bisa dipahami. Ya. Yang ketiga ini kelompok apa? Ya, ini kelompok membahas hikmah sujud tilawah. Nanti setiap dari kalian ini di kelompok ini mencari hikmah baik di Google, di YouTube atau di jurnal hikmah melaksanakan sujud tilawah. Nanti kemudian digabungkan, didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Ya, hikmah dari sujud tilawah. Ini kelompok 4, paham maksudnya? Ini mencari hikmah sujud syukur. Silakan dicari di Google, di YouTube atau di jurnal Islam atau di artikel yang lainnya. Semoga semua sehat dan baik dan tetap bersama. Jumpa lagi dengan saya punya ini dalam video sumber belajar. Dan sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Baiklah, video kali ini kita akan membahas sumber belajar tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah bagian yang ketiga. Untuk melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, dan di bagian kedua sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan di video pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud yaitu hikmah melaksanakan sujud syukur. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil ketika kita melaksanakan sujud syukur? Sujud syukur ini ingat kembali ya bahwa sujud sebagai syukur yang pertama adalah sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tentunya dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak nikmat ya dan anugerah karunia kepada kita sebagai tanda syukur tidak sebagai lihat ya, kira-kira yang maju pertama ini kelompok berapa? Ya, terus berputar. Siap-siap. Ya. Lanjut untuk kelompok yang presentasi kedua. Ya, untuk presentasi kedua. Ya, kelompok 1. Kemudian ini presentasi ketiga, kira-kira kelompok merah biru lagi. Ayo biru. Kelompok 2 dan terakhir kelompok 4.
Kita sambut presentasi yang pertama dari kelompok 3 tentang hikmah sujud tilawah. Dengan tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hikmah sujud tilawah. 1. Orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh setan. Jika setan telah menjauh, orang yang tak bersangkutan dapat terhindar dari godaan yang menuju kedurkaan. 2. Orang yang melaksanakan sujud tilawah beroleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan surga yang dimaksud dan bukan semata-mata hanya dengan melakukan sujud tilawah, melainkan harus diikuti dengan ketakwaan. 3. Bagian dari kepatuhan dan kerendahan hati manusia kepada Allah. 4. Mengingatkan manusia bahwa mereka adalah tempat salah dan lupa agar terhindar dari perilaku sombong, angkuh, takabur, dan akhlak buruk lainnya. 5. Menyadarkan manusia bahwa Allah yang maha segalanya. 6. Sebagai bentuk rasa syukur atas segala hal yang diberikan Allah SWT kepada kita. Ya, coba ada yang mau menanggapi, bertanya bagaimana? Bagus, bagus. Bagus. Apa ada yang poin-poin belum lengkap atau kurang bisa menanggapi? Sudah cukup insya Allah? Ya, sudah cukup. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita sambut presentasi dari kelompok 2 tentang hikmah sujud sahwi. Hikmah syariat sujud sahwi adalah menjaga Kurang dekat pinnya. Kurang dekat. hikmah syariat sujud sahwi adalah tidak ada yang selamat dari sifat lupa, mungkin saja sifat lupa muncul saat melaksanakan sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berbuat dalam sholat di mana sholat beliau kurang. 2. Menggapai ridho Allah yang maha pengasih dan menyempurnakan ibadah dan ketaatan. 3. Menggunakan setan yang menyebabkan manusia lupa. 4. Menggenapkan pahala sholat. 5. Menyempurnakan kekurangan dan keteladanan dalam pelaksanaan sholat. 6. Menggapai ridho Allah dengan menyempurnakan ibadah dan ketaatan. 7. Menyadar bahwa manusia sudah luput dari khilaf menggunakan setan, menyempurnakan kekurangan dan keteladanan dalam sholat, menggenapkan pahala sholat. Ya. Sudah jelas? Ada yang mau menanggapi atau bertanya mungkin dari kelompok lain? Mungkin ada dia, ada tanggapan? Ya, tidak ada. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang ketiga. Kelompok kita yang terakhir, kelompok 4 tentang sujud syukur yang akan dipresentasikan oleh Rosidiana dan Nazaria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hikmah sujud syukur. Hikmah sujud syukur. Pelaksanaan sujud syukur mengandung beberapa hikmah, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hikmah karunia dan anugerah hanya dapat darinya. 2. Terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berkasih nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang bersyukur akan dikabari nikmatnya. 4. Di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang paling bersyukur. 5. Menjadikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat bimbingan, taufik dan hidayahnya, dan memperoleh kepuasan batin dan kebahagiaan hati. Hikmah sujud syukur yaitu, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. 7. Menyadarkan bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulannya ya. Yang pertama, coba ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan dari kalian semua? Coba saya ingin Humayah bisa menyimpulkan. Humayah bisa ya sesuai slide itu bisa menyimpulkan. Silakan Humayah maju dulu. Untuk manusia tidak boleh sombong dan aku walaupun punya kelebihan. Dua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Tiga, manusia tepatnya salah dan dosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera minta maaf. Empat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Lima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh tambahan hikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya. Ya, berikan tepuk tangan untuk belajar. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Pak Luis ingin bertanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian semua mengikuti pelajaran pada hari ini? Sedang, terus apa lagi? Nah, ini ada poin yang terakhir, kalian mengerjakan kuisis. Silakan, habis ini saya share link kuisisnya. Kuisis paham kan? Kuis, nanti ada penyekoran seperti yang biasanya dipakai oleh Budestia. Kalau Budestia itu pakai kahut, kuisis biasanya. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.